Sahabat, ini abrasi di Kampung Muara Reja, Kecamatan Tegal Barat, Kota Madya Tegal, Jawa Tengah. Abrasi pada saat itu tahun 2000-an menghancurkan beberapa tambak, antara lain milik Pak Taryono di Kelurahan RW 2. Terus di Kelurahan RW 3 juga semakin dahsyat. Sampai ke timur ada tambak milik Haji Naim yang dikuasakan pada anaknya Mbak Sibeng, juga nyaris kena abrasi. Dan ke timur lagi punya Haji Rambat, tambaknya juga tergerus oleh abrasi oleh ombak sehingga hancur luluh lantah. Ada beberapa hektar. Sampai ke timur lagi, antara lain ada beberapa petani tambak yang kehilangan tambaknya karena dempuran ombak. Sebenarnya abrasi ini akibat pembangunan muara yang itu pelabuhan Tegal Sari. Di sana pelabuhan telah terjadi menjorok batu-batu yang membuat ujung mulut kapal-kapal sehingga bisa masuk ke pelabuhan Jongor. Akibatnya di sebelah baratnya terjadi penggerusan yang sangat dahsyat. Kemudian oleh beberapa penggerak lingkungan bekerja sama dengan LPPSP Semarang, LSM Peduli Lingkungan, mengusulkan untuk penanaman mangrove. Namun penanaman itu gagal karena tidak ada pencegahan, yaitu batu-batu yang menjorok ke laut. Sehingga akhirnya usulan demi usulan terus direalisasikan oleh wali kota pada saat itu, Bapak Adi Winarso, meninjau lokasi dan memang benar di sana perlu adanya penyelamatan lingkungan. Kemudian LPPSP yang bekerja sama dengan masyarakat lokal, LSM Cordova pada saat itu mengusulkan kembali, yaitu breakwater. Alhamdulillah pengusulan masyarakat tentang pemecah ombak atau breakwater itu direalisasikan oleh pemerintah Kota Tegal. Sehingga muncullah sedimentasi atau tanah timbul akibat pasir-pasir yang terhalang oleh celah-celah batu itu. Akhirnya usulan demi usulan dan semakin ke timur breakwater terus direalisasikan oleh pemerintah daerah lewat APBD. Tapi tetap kegiatan itu dimusyawarahkan lewat Musrenbang, Musyawarah Rencana Pembangunan di tingkat kelurahan, atau RKM, Rencana Kerja Masyarakat. Akhirnya pada saat tahun 2001 muncullah tanaman-tanaman mangrove yang tumbuh besar. Nah sekarang tahun 2023 kami pada saat itu merindukan bagaimana pantai yang indah dan nyaman dengan ditemui pepohonan cemara, sehingga banyak warung-warung nantinya akan muncul di sana dan menjadi destinasi wisata baru. Ya sahabat, setelah abrasi tadi kita simak lagi perjalanan pantai Muara Reja Indah. Sangat ramai dan banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal. Namun sayangnya pengelolaan yang disebut POK Darwis atau kelompok sadar wisata menjadi amburadul karena tidak tertata secara profesional, dan maklum sekali anak-anak pada saat itu padahal sudah didasari dan dilandasi acuannya, yaitu ADART. ADART adalah anggaran dasar rumah tangga yang dikelola oleh teman-teman POK Darwis. Namun sayangnya apa yang terjadi? Mereka tidak pernah mempertanggungjawabkan keuangan. Padahal dijelaskan di dalam pasal 27, ketua dan pengurus lainnya harus mempertanggungjawabkan sesuai dengan amanat ADART pasal 34. Pantai Muara Reja sekarang sudah sangat indah dan menarik, namun tinggal bagaimana pengelolaan dan penataan secara administratif dan organisasi yang baik dan benar. Nah, kita lihat pantainya sudah sangat indah, banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal. Ini tumbuh warung-warung, meskipun kemarin pernah terjadi ketangkap basah, anak remaja masih menggunakan seragam sekolah berbuat asusila dan sempat geger dan sempat heboh. Ya, kami masyarakat yang awalnya abrasi, tergerus ombak, kemudian sekarang merasa senang dan bahagia karena desa kita dengan kearifan lokal dikunjungi
oleh beberapa orang dari wisatawan lokal. Padahal kami sudah istilahnya bersusah payah berdarah-darah mengajak beberapa pihak untuk memajukan kampung nelayan ini menjadi wisata yang menjadi andalan. Bayangkan di tahun itu, di eranya kepemimpinan Raknyan, penghasilan 1 tahun kurang lebih 1 miliar. Nah, sekarang sudah 3 tahun, tahun 2003, 2002, dan 2001. Ya, tidak jelas penggunaan keuangannya kemana, sehingga muncullah protes. Nah, di sana sudah tampak pohon-pohon cemara yang awalnya ditanami oleh teman-teman bergerak lingkungan ya. Terima kasih Mbak Ika selaku Direktur Utama LSM LPPSP yang ada di Semarang yang telah membimbing dan membantu masyarakat Muara Reja menjadi berwawasan lingkungan. Lingkungannya yang asri, ditanduri pohon-pohon pucuk cemara yang rindang, sehingga banyak wisatawan lokal, tumbuhnya warung-warung di sana, menghasilkan pendapatan bagi istri-istri nelayan yang kerja sampingan. Nah, ini pohon-pohonnya sangat indah, banyak sekali. Namun sayangnya begitu, ketika dulu abrasi tidak ada yang urus, mereka tidak peduli karena mayoritas adalah nelayan. Ya, kami sempat mengusulkan ada beberapa anak-anak yang pada situ masih nganggur, kami bentuk organisasi yang namanya LSM Cordova. Mengapa kami sebut LSM Cordova? Saya mengacu kepada daerah Spanyol. Di sana ada perubahan masyarakatnya, perkembangan Islam yang sangat dahsyat, sehingga kami kepingin bahwa kampung Muara Tua berubah perilakunya. Dari yang dulunya bermain judi, ada lokalisasi, kemudian masjid cuma satu, musola ada 3, di musolanya Pak Warjian, musolanya Pak Haji Harjo, dan musolanya Melanyar. Sekarang setelah tahun 2000 ke atas, banyak masjid, ada 4 masjid dan 10 musola. Begitu hebat dan dahsyatnya kemajuan setelah era reformasi. Tapi sayang kembali bahwa perilaku itu kembali marak karena di sana banyak penjual miras dan mendatangkan setelah lokalisasi di Peleman dan sebelah timur ditutup oleh pemerintah pada saat itu oleh Entus almarhum, sekarang banyak bergeser ke kampung kita di Muara Reja. Banyak warung-warung yang menyediakan miras, bahkan konon ada yang menyediakan pemandu lagu yang bisa diajak ya berhadiah. Sahabat-sahabat semua, kami hanya mengingatkan bahwa kepedulian masyarakat terhadap lingkungan adalah perlu dilestarikan dan berkelanjutan. Masyarakat kami yang awalnya nelayan, istrinya sekarang bekerja menjadi penyedia jasa kuliner di kawasan kampung Muara Tua, atau lebih tepatnya di pantai Muara Reja Indah yang dikelola oleh Pok Darwis, kelompok sadar wisata. Kami dengan teman-teman pernah mengikuti forum komunikasi Pok Darwis Jawa Tengah. Atas binaan pariwisata Jawa Tengah, kami bisa berkomunikasi dengan paguyuban Pok Darwis Jawa Tengah. Kami mengikuti jambore, mengikuti kegiatan yang dipandu bagaimana Sabta Pesona Lestari. Ini salah satu contoh yang dulu abrasi tahun 2000, sekarang tumbuh menjadi ramai dan dikunjungi orang. Namun sayangnya kepengurusan era ini tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban. Bahkan mereka masih mempertahankan karena SK-nya masih Desember 31 Desember tahun 2003. Ini bulan November. Mestinya 3 bulan sebelum berakhir masa aktifnya, ketua harus mempertanggungjawabkan laporan atau LPJ-nya secara organisatoris kepada anggota. Laporan itu tidak pernah dilakukan, sehingga saya katakan ini patut diduga ada dugaan penyelewengan. Saya tidak tahu, karena saya tidak menuduh orang itu, tapi patut diduga ada dugaan penyelewengan. Apa? Penyelewengan uang organisasi karena tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban. Begitu sahabat, mudah-mudahan Pok Darwis Muara Reja cepat selesai dan ketua menyadari sudahlah jangan mempertahankan karena memang sudah berakhir ya 3 bulan sebelum 31 Desember tahun 2023. Sekarang sudah November. Apa artinya mempertahankan ketika ada teman penyalahgunaan? Kemudian sebagai fungsi pengawas pun tidak pernah melakukan teguran. Apakah membuat pertanggungjawaban pada ketua itu pun tidak pernah dilakukan oleh pengawas.
Selaku badan pengawas mestinya harus membuat teguran. Ya, artinya ada turut serta di sana. Ada turut serta bahwa tidak menjalankan fungsinya sebagai pengawasan. Yang benar harus kita luruskan, yang salah mari kita benahi bersama. Mari kita tata bersama kembali bahwa agar kampung kita tidak menjadi tempat kemaksiatan, agar kampung kita Muara Reja Indah tidak menjadi tempat penjualan miras yang liar dan bebas. Apalagi sekarang isunya banyak perempuan-perempuan liar yang sengaja menjajakan seks bebas di sana meskipun tidak digarap di sana. Dulu jam 5 sore sudah diworo-woro untuk pengunjung keluar, dan jam 6 sore sudah di closing, sudah ditutup. Sampai sekarang sampai jam 9 malam informasinya masih ada orang-orang yang menjual miras itu. Mari kita tertibkan kembali sesuai aturan organisasi. Mari kita baca ADART-nya agar kita sama-sama belajar sehingga mengerti bagaimana cara pengelolaan pantai yang sesuai dengan kelompok sadar wisata atau Pokdarwis yang acuannya bersama-sama pemerintah daerah untuk memajukan daerahnya banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal. Begitu sahabat, mari kita kembali introspeksi diri. Berorganisasi adalah aturannya ADART, bernegara acuannya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, dan beragama aturannya adalah berpegang Quran dan hadis. Jadi organisasi kembalikan lagi kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART. Salam waras untuk Indonesia sejahtera. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.